Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 26 September 2024. Waktu berjalan terus, nanti pada akhirnya kita memasuki hari yang terakhir 30 September 2024. Berarti semua kita akan akhiri di dalam dunia ini. Ada waktu tadi malam, ada waktu pagi hari, nanti ada nanti malam. Semua dari awal akhir, semuanya karena Tuhan Yesus. Karena Dia yang besar, Dia yang ajaib. Hanya Dia satu-satunya Tuhan pencipta segala-galanya. Pagi ini kita baca firman Tuhan 1 Samuel pasal 6, 1 pasal pun ayat 1 sampai 21. Berkaitan tabut Tuhan dikembalikan kepada Israel dari tangan orang Filistin. Karena terjadi kegemparan, Tuhan murka, Tuhan marah. Karena Tuhan itu besar, yang punya kedaulatan yang maha tinggi. Itu pada kesempatan pagi ini saya mau baca firman Tuhan dan saya mau menyanyikan nomor 107 di dalam buku Tabernakel Glory. Kami memuji kebesaran-Mu, sebabnya Tuhan yang besar, Tuhan yang akbar, Tuhan di atas segala-galanya. Hormat dan takut dan puji Dia. Hanya Yesus satu-satunya layak kita puji dan sembah. Haleluya. Oh Tuhanku, bila ku ingat serta haleluya pikirkan alam kejadianmu. Amin, haleluya. Lihat bintang dan dengar gemuruh. Amin, haleluya. Kodratunya segenap alammu. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan telah dikatari diri dari haleluya siksa salib untuk kita yang semua orang berdosa. Amin, haleluya. Dengan suka rela pikul semua dosaku. Haleluya. Tumpahkan darah di atas kayu salib karena dosaku. Amin. Nyanyilah Tuhan, ku menebus. Amin, haleluya. Oh ajaib Tuhan, besar kasih Tuhan. Amin, haleluya. Nyanyilah Tuhan, ku menebus. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Tuhan datanglah dengan puji sorai-sorai dan terhubung telah ke surga kiranglah. Amin, haleluya. Ku rendahkan hatiku sujud menyembah kebesaran Tuhan. Ajaib dahsyat mulia. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Amin. Kami memuji
dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang membuat semuanya itu. Oh, haleluya, telah firman Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Betapa ajaib, betapa ajaib, betapa mulianya Engkau Tuhan Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itulah Tuhan. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Haleluya. Ampuni semua dosa salahku Bapa. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus sertai kami. Berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Kamis pagi ini tanggal 26 September 2024. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipelihara sampai pagi ini anugerah Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Dia berfirman dalam Yesaya 45 ayat 12, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Ini bukti bahwa saya bersama Bapak Ibu diciptakan sama Tuhan. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara. Amin. Puji Tuhan. Dia besar, Dia ajaib. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan pula berkata, saya mau baca saudara. Yesaya 45 dikatakan demikian, katanya Tuhan berfirman. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Terus di ayat yang ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Oh dahsyat Tuhan. Mulia, begitu besar. Terima kasih kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara, diizinkan Tuhan hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sudah memasuki cuaca hujan. Yang menciptakan hujan siapa kalau bukan Tuhan? Ya, berdoa supaya jangan sampai terjadi megatrust yang gempa bumi, saudara. Jangan sampai ini menurut lamaran-lamaran BMKG, katanya bisa terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, bisa terjadi skala Richter di atas 7, 8. Kalau sampai 7, 8, gedung-gedung gak ada yang kuat loh saudara. Takut saya sama Tuhan. Kita takut karena itu kegenapan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa supaya kiranya Tuhan tolong berbelas kasihan, supaya jangan sampai terjadi gempa bumi megatrust. Kalau sampai terjadi tsunami, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya berpegang kepada firman Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang dicinta Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan. Mari, yang penting saat ini kita kembali kepada firman.
kita mau cinta Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan Yesus, kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh seperti tabut Tuhan dikembalikan kepada orang Israel dari tangan Filistin. Mari saya mau baca 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apa yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya. Tabut Tuhan bicara terang Tuhan. Orang Filistin mereka hidup di dalam kegelapan. Terang tidak bisa hidup di dalam kegelapan, saudara. Allah itu kegelapan, saudara. Seperti Bapak Ibu kalau mati lampu atau di dalam ruangan gelap, tidak ada terang, ya kita hidup di dalam kegelapan. Tapi begitu terang itu menyala, lampu menyala, tidak ada lagi kegelapan. Artinya, mari kita mau penuh dengan kemuliaan Tuhan. Senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Biar terang kemuliaan Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Ada tabut Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam rumah tangga, dalam pelayanan pekerjaan. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarnya tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarnya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kau akan jadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian raja kotamu. Jadi borok emas, tikus. Karena apa? Itu penyakit yang diderita oleh mereka, saudara. Penyakit dari mereka, dan mereka harus mempersembahkan. Ada bayar harga, memang. Hidup bersama Tuhan harus ada bayar harga, saudara. Tidak mudah, saudara. Seperti Yesus sendiri sudah bayar harga di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Makanya segala bentuk kejahatan tebus dosanya dalam bentuk pertobatan, Bapak. Harus bertobat, harus kembali kepada Tuhan, ya. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Fir'aun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika mempermainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tapi bawa anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikuti ini lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarlah tabut itu pergi. Perhatikan, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet Semes, maka dia itu yang telah mendatangkan malapetaka yang baik kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita, kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Bet Semes itu suatu lokasi yang sudah dekat dengan Yerusalem, dekat Yehuda, saudara. Ya, jadi dia minta tanda dengan 2 lembu itu supaya pergi. Kalau pergi ke Bet Semes, ya sudah. Tapi kalau pergi lain, berarti soalnya bukan dari Tuhan. Mari kita lihat ini. Demikianlah diperbuat orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tapi anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas mereka, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet Semes melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet Semes. Nah ini dia minta tanda, didengar oleh Tuhan, saudara. Karena memang tabut Tuhan itu adalah milik Israel. Maka lembu itu langsung berjalan ke Bet Semes. Dia katakan tidak belok, tidak menyimpang kemanapun, tidak ke kanan ke kiri, tapi mereka langsung ke Bet Semes. 13. Orang-orang Bet Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah mereka pada mereka tabut dulu. Lalu bersukacitalah mereka melihat karena apa? Mereka lihat tabut Tuhan, yaitu bangsa Israel. Melihat bahwa tabut Tuhan kembali ke Israel. Ketika itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Lihat, mereka korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang ada dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada itu orang-orang Bet Semes mempersembahkan korban bakaran, korban sembilan kepada Tuhan. Jadi kembali kepada bangsa Israel tabut Tuhan itu, ya, kembali kepada tempat yang sebenarnya.
Karena Tuhan mau supaya hidup kita bertobat kembali ke jalan Tuhan. Ketika keluar raja kota orang Filistin melihat itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari Asdod satu, dari Gaza yang satu, dari Askelon satu, dari Gad satu, dari Ekron satu. Ini 5 raja-raja, saudara ya. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah skala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Shemesh itu adalah saksi sampai hari ini. Dan yang membunuh beberapa orang Bet-Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, yang membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Shemesh berkata, siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Ayat 21 yang terakhir. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kirjat Yarim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca sampai 6 ayat 1 dan sampai 21 tentang tabut Tuhan kembali datang Filistin. Jadi hadirat Tuhan kalau ada di tengah-tengah orang yang tidak bertobat, itu menjadi bencana buat mereka, saudara. Supaya mereka bertobat. Tapi kalau tabut Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama kita, kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh itu melalui firman Tuhan, ada perbedaan antara tempat kegelapan dengan tempat terang. Tabut Tuhan bicara tentang terang Tuhan, terang kemuliaan Tuhan. Biarlah kita hidup makin hari ada di pihaknya Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ini mengajar kita, saudara. Jangan sampai kita main-main dosa. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tabut Tuhan tidak kompromi dengan orang Filistin. Ditaruh dengan Filistin, terjadi malapetaka besar. Terjadi bencana besar. Karena Tuhan tidak mau Tuhan bersama dengan orang najis. Tuhan tidak mau bersama dengan mereka di dalam dosa. Tapi Tuhan mau supaya kita semua bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh itu melalui firman Tuhan mengajar kita, mari kita mau hidup di dalam terang Tuhan. Tabut Tuhan bicara, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya hari-hari kita melangkah. Ini jelas firman Tuhan. Ada perbedaan antara tabut Tuhan ditaruh di Filistin dengan tabut Tuhan. Dan itu pun orang Israel tidak boleh sembarangan, saudara. Rakyat itu berkabung, kenapa? Mereka sembarangan. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa murka. Baca di dalam Roma 11:22. Perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Tidak boleh seenaknya sama Tuhan, saudara. Mohon maaf ya. Jangan sembarangan sama Tuhan. Hormat Tuhan itu baik, tapi bukan berarti kita kurang ajar sama Tuhan. Hormat kita Tuhan, takut kita kepada Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus adalah Maha Besar, Maha Kudus, Maha Mulia, Maha segala-galanya. Biar hari-hari kita melangkahlah bersama dengan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami memuji-Kau besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji-Kau besaran-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji-Kau besaran Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan pagi ini jelas, tabut Tuhan bicara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tabut Tuhan bicara firman Tuhan. Biar kita melangkah bersama firman Tuhan. Ada hadirat Tuhan, penyertaan yang sempurna menyertai kita. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Biar kita ada senantiasa di dalam tabut Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.